warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Yohana Pratiwi. Saya merupakan dosen di Program Studi Teknologi Pangan Universitas Ciputra, Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu di Program Studi Teknologi Pangan. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 dan memiliki beban sebesar 3 SKS. Pembelajaran dalam perkuliahan Teknologi Kemasan dan Penyimpanan meliputi perkuliahan dan juga praktek atau praktikum di laboratorium. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai RPS dan juga pergambaran perkuliahan Teknologi Kemasan dan juga Penyimpanan. Untuk deskripsi dari mata kuliah ini sendiri, mata kuliah Teknologi Pengemasan dan juga Penyimpanan merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk mengenali jenis dan juga komposisi bahan kemasan. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa juga akan diminta untuk menganalisis kemasan yang sesuai untuk produk pangan. Mereka juga akan diminta untuk melakukan analisis umur simpan dan pengaruh kemasan terhadap produk yang akan dikemas. Untuk capaian pembelajaran dari kelas teknologi pengemasan dan juga penyimpanan, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis terhadap kemasan makanan, memahami tentang kemasan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk membuat dan merancang kemasannya sendiri yang dibuat dan juga disesuaikan dengan produk bisnis mereka. Kegiatan ini meliputi kegiatan di kelas melalui studi literatur dan juga praktek di laboratorium. Untuk praktek laboratorium dilakukan secara berkelompok sehingga mereka bisa melakukan kerjasama bersama dengan teman kelompoknya untuk menentukan kemasan yang tepat dan juga menguji umur simpan dari kemasan yang digunakan di produk makanan atau minuman tertentu. Untuk metode pembelajaran, mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan menggunakan metode problem-based learning, di mana mahasiswa akan diberikan masalah atau diberikan study case yang akan dianalisis oleh mereka, didiskusikan oleh mereka, bagaimana solusi kemasan yang terbaik untuk produk tertentu. Dan produk yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah produk bisnis. Karena di program studi teknologi pangan Universitas Ciputra Surabaya, mahasiswa teknologi pangan diminta untuk membuat atau mengembangkan produk bisnis mereka sendiri. Sehingga aplikasi kemasan tersebut bisa langsung diaplikasikan pada produk bisnis mereka. Tidak hanya secara literatur mereka belajar, tapi mereka juga langsung menerapkan kemasan yang baik, yang sesuai dengan aturan, itu ke dalam produk bisnis mereka sendiri. Untuk modul pembelajaran, kami membagi menjadi 4 modul, di mana modul pertama ini merupakan tahap awal. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis bagaimana kemasan yang baik, kemudian peraturan yang sesuai, dan juga keamanan dari kemasan tersebut. Kemudian modul yang kedua, ini mereka akan kita minta untuk melakukan evaluasi kemasan. Bagaimana kemasan yang ada di pasar, di produk komersil, itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai. Kemudian untuk modul yang ketiga, mahasiswa juga akan kita minta untuk melakukan evaluasi terhadap pengaruh dari kemasan itu terhadap umur simpan dari produk. Dan yang terakhir, modul yang keempat, mereka akan melakukan proyek berdasarkan produk bisnis, di mana mereka akan mendesain sendiri dan membuat kemasan pangannya mereka sendiri. Untuk perkuliahan dilaksanakan selama 16 minggu, di mana perkuliahan awal mahasiswa akan lebih banyak melakukan diskusi dan juga membaca literatur terkait dengan kemasan pangan berdasarkan referensi yang sudah diberikan pada rancangan pembelajaran sebelumnya. Kemudian di pertengahan perkuliahan mereka akan lebih banyak melakukan evaluasi dan juga pengembangan terhadap kemasan pangan dan ditutup dengan hasil
implikasi ataupun penerapan kemasan yang mereka sudah pelajari secara nyata terhadap produk bisnis mereka sendiri. Untuk penilaian dalam perkuliahan ini kami membagi menjadi 4 penilaian sesuai dengan modul yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sehingga penilaian dibagi menjadi 4. Untuk penilaian AFL 1 sebesar 20% berdasarkan dari studi literatur yang dilakukan oleh mahasiswa. Penilaian kedua atau AFL 2 diambil dari proyek dan presentasi yang mereka lakukan di kelas. Kemudian penilaian ketiga berdasarkan dari kreativitas dan pengembangan produk dan juga kemasan yang mereka pilih apakah sesuai atau tidak. Dan penilaian yang terakhir atau ALP kami ambil dari hasil kemasan yang mereka implikasikan atau yang mereka terapkan pada produk mereka. Berikut cuplikan dari pengajaran di kelas untuk mata kuliah teknologi pengemasan dan penyimpanan, dan juga cuplikan kegiatan praktek di laboratorium yang mendukung kegiatan perkuliahan teknologi pengemasan dan penyimpanan. Sehingga kami tidak hanya mengajarkan secara teori di kelas, tapi mahasiswa bisa langsung mempraktekkan dan juga mengalami sendiri bagaimana penerapan kemasan yang baik untuk produk pangan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, kita ketemu lagi di kelas Food Packaging and Storage. Aman? Tidak salah kelas ya? Aman. Oke, hari ini saya akan membawakan tentang introduction untuk kelas Food Packaging and Storage. Seperti minggu lalu kami sudah menjelaskan mengenai RPS ya, rencana pembelajaran ke teman-teman. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi pertama tentang pengetahuan kemasan. Sebelumnya pernah lihat ya, beberapa kemasan kalian sering beli produk di supermarket gitu ya, berbagai macam kemasan. Hari ini juga ada yang bawa di mejanya gitu ya, bawa minum pasti ada kemasannya, mungkin ada yang bawa jajan, bawa snack, pasti juga ada kemasannya. Nah, jadi kemasan ini tidak bisa terlepas dari kita, karena kita jurusan teknologi pangan, jadi pasti berhubungan dengan yang namanya kemasan makanan. Mengingatkan sedikit tentang rencana modul kita, jadi kita sekarang ada di modul 1, jadi kita akan belajar tentang pengemasan makanan. Kalian akan diminta untuk melakukan analisis nanti di akhir perkuliahan. Masuk ke dalam penilaian AFL 1 sebesar 20% ya teman-teman. Nah, ada yang bisa bantu saya untuk definisi kemasan itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau mencoba menjawab? Masih malu-malu semua? Wadah untuk menampung produk yang dibuat. Oke, wadah untuk menampung produk yang dibuat. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, jadi kalau definisinya, kemasan adalah wadah. Betul ya, tadi dibilang wadah atau tempat yang kita pakai untuk membantu mencegah kontaminasi supaya produk kita nggak kotor, nggak gampang rusak gitu ya. Itu makanya kita butuh kemasan. Nah, ini biasanya dilakukan di tahap paling akhir dari produksi makanan. Kalau kemarin kalian sudah belajar di food processing atau di pengolahan makanan, gimana cara membuat makanannya, nah mengemas ini ada di tahap terakhir teman-teman. Untuk konsep kemasan sendiri, pertama teman-teman harus memastikan kemasan itu aman, karena akan bersentuhan langsung dengan makanan. Nggak mungkin ya kalau kita makan makanan tertentu, kemudian pernah lihat mungkin di berita, kertas koran, kemudian tintanya nempel di gorengan. Atau tintanya luntur masuk ke minuman. Nah, itu termasuk berbahaya, tidak boleh. Kemudian murah, biasanya customer akan mencari harga yang murah gitu ya. Kemudian mudah ini mudah dibuka, mudah dipegang, mudah dibawa. Waktu pengiriman barang juga dia akan lebih mudah ditumpuk gitu ya. Kemudian sekarang mulai ngetren kemasan yang ramah lingkungan, bahan yang mudah diolah kembali, kemudian bisa dikubur kayak kertas, karton gitu ya. Mulai orang mengurangi penggunaan plastik, walaupun masih ada penggunaan plastik. Kemudian yang terakhir biasanya kita mempertimbangkan nilai seni atau estetikanya. Kalau kemasannya murah, kemudian aman, tapi bentuknya jelek, kalian mau beli nggak? Enggak, pasti nggak mau beli ya. Jadi pasti melihat juga kemasannya bagus atau enggak. Nah, kemasan ini tidak bisa terpisahkan dari produk. Seperti tadi saya bilang, nggak mungkin kamu jualan roti
misalnya Kak beli roti, ya udah nih langsung dikasih rotinya tanpa bungkus. Pernah nggak? Kayaknya nggak pernah ya. Entah itu pakai kemasan kertas, plastik, atau paling nggak ada nampannya gitu ya. Ada wadah untuk menaruh rotinya. Nah, selain itu, kemasan juga bisa menjadi sumber informasi, teman-teman. Kalian mau tahu ini roti rasa coklat, vanila, atau keju? Kalian tahu dari mananya? Bungkusnya, betul, dari kemasannya. Itu menjadi sumber informasi yang penting untuk produk yang mau kita beli atau mau kita jual. Nah, jadi pengemasan ini sudah ada dari zaman dulu gitu ya. Semakin berkembang, semakin ke arah sini semakin ada kemajuan untuk kemasan. Nanti saya akan kasih contoh beberapa. Ini mungkin beberapa contohnya. Makin ke sini kemasan makin unik gitu ya kalau kalian lihat. Dan makin lucu-lucu. Tapi selain lucu, kita perlu perhatikan fungsinya. Pertama, dia harus bisa menjadi wadah yang melindungi produk selama distribusi. Jadi pindah dari kota A ke kota B, pastikan produknya tetap bersih dan juga enggak hancur. Kemudian bisa membantu untuk memperpanjang umur simpan produk juga, supaya lebih awet. Kemudian bisa jadi identitas produk, seperti tadi saya jelaskan, sumber informasi untuk produk tersebut. Yang berikutnya, kemasan juga diharapkan bisa meningkatkan efisiensi, yang harusnya kita bawa 5 gitu ya, kita bisa jadikan satu kotak besar supaya customer itu membawanya lebih mudah. Kemudian bisa meningkatkan daya tarik produk, contohnya ini ya, pasti kalian akan lebih tertarik beli dibandingkan kalau kemasannya cuma polos warna coklat gitu ya, kayak kardus mie instan gitu, kayaknya membosankan. Kemudian memberikan kemudahan dan kenyamanan, contohnya paling gampang misalnya ini, kamu mau makan biskuitnya ternyata ada rongga yang bisa disobek untuk ngambil biskuitnya lebih cepat misalnya. Nah, yang berikutnya, walaupun kemasan banyak sekali fungsi, banyak sekali manfaatnya, tapi di pasaran sering kita temukan ketidaksesuaian kemasan pangan. Seperti kalian lihat, yang paling atas gambar pizza, bisa dilihat ya. Kalau kita beli, belum dibuka bungkusnya, wih enak nih, pepperoni-nya banyak. Tapi ternyata setelah dibuka, zong. Ya, jadi dia cuma sebelah aja yang kelihatan di bagian transparannya. Jangan dicontoh ya. Kemudian yang bagian ini juga dia bilangnya homemade, tapi ternyata snacknya snack yang bukan homemade teman-teman. Dia yang produksinya massal. Yang ujung sana kalian bisa lihat dia tulis 100% jus, tapi ternyata kandungannya hanya 27%. Jadi ini contoh yang kemasan yang mungkin kita bisa bilang wah pelanggaran ini gitu ya. Yang berikutnya juga sama. Ini Haribo, udah kenal ya. Gummy bear gitu, kelihatannya kemasannya besar, begitu dibuka isinya cuma setengah. Kemudian yang di tengah juga, kalau dari bungkusnya kan menarik ya, gambar burgernya sangat-sangat menarik gitu. Tapi begitu dibuka ternyata kejunya cuma kecil di tengah. Yang ujung juga sama, kelihatannya besar, tapi ternyata bagian tengahnya kosong. Nah, itu dihindari teman-teman. Kan kalian nanti akan punya produk bisnis di teknologi pangan, bikin produk sendiri, sebaiknya tidak melakukan pelanggaran kemasan pangan seperti ini ya. Kalau memang kemasannya di fotonya cantik atau kemasannya fotonya produknya besar nih, nah nanti customermu kalau buka ternyata dapatnya kecil, pasti mereka kecewa nggak mau beli lagi. Nah, kemasan juga ada yang gagal, iya. Misalnya mungkin kalian sering lihat produk kemasan kaleng, pas ke supermarket tiba-tiba lihat kemasan kalengnya penyot atau tiba-tiba gembung gitu ya. Nah, itu juga bisa terjadi. Apa yang mempengaruhi? Pertama dari faktor fisik. Kemasannya jatuh, padahal sudah ditulis di kardusnya. Hati-hati, tidak boleh dibanting atau cuma boleh ditumpuk 5. Tapi ternyata sama distributornya ditumpuk 10. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Ya, kemudian kondisi penyimpanannya, mungkin harusnya disimpan di suhu di bawah 30 derajat. Tapi sama orang gudangnya ditaruh di tempat yang panas. Itu juga mempengaruhi dan mempercepat kerusakan dari kemasan. Kemudian dari mungkin faktor human error-nya atau juga dari desain awalnya yang tidak memenuhi standar. Kemudian kalau kemasan kita mau coba bahas kali ini, itu mulai dari strukturnya, kemudian frekuensi penggunaannya, kemudian perlindungannya terhadap lingkungan, dan kekakuan bahan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di belakang.
Nah, kalau berdasarkan frekuensi penggunaan, kemasan itu kita bedakan jadi 3. Yang pertama ada kemasan sekali pakai, yang disposable, jadi sekali pakai udah langsung dibuang, nggak bisa dipakai lagi. Kemudian ada yang bisa berulang kali. Dan yang terakhir, dia tidak dibuang, tapi ada beberapa penjual atau produsen itu kemasannya dikembalikan ke vendornya. Contoh paling gampang, mungkin dulu teman-teman pernah tahu kayak produk minuman yang kaca, botolnya kaca. Produk minuman teh atau soda yang kaca, nah itu biasanya kita kembalikan. Itu juga bisa jadi opsi supaya tidak mencemari lingkungan. Kalau berdasarkan struktur kemasannya, dibagi 3 teman-teman, ada primer, sekunder, dan tersier. Primer, namanya juga primer ya, dia yang paling utama, yang bersentuhan langsung dengan makanan. Kalau sekunder, itu setelah primer. Jadi misalnya kita ngomongin paling gampang permen misalnya, sering beli permen ya. Permen itu ada bungkus kecilnya, itu kemasan primer. Permen kecil-kecil ini akan dibungkus lagi satu pouch, kemasan yang lebih besar, nah itu kemasan yang sekunder. Kalau tersier itu yang paling luar, biasanya kardus, karton. Jadi permen yang tadi udah dalam pouchnya, ditumpuk lagi, diisi 50 biji gitu ya, dimasukkan ke karton, nah itu termasuk kemasan tersier. Nanti teman-teman mulai pikirkan apakah produk bisnis kalian hanya akan menggunakan kemasan primer, sekunder, atau sampai tersier. Gitu ya. Berdasarkan kekakuan bahan, kemasan ada banyak, ada yang fleksibel, contohnya plastik, ya, bisa dilipat-lipat, kemudian ada pouch aluminium foil juga termasuk yang fleksibel, kemudian ada yang kaku dan yang semi kaku atau semi fleksibel. Kalau yang kaku misalnya kemasan yang kaca, udah pasti nggak bisa diapa-apain. Kayu, gelas, dan logam. Nanti teman-teman juga mulai pikirkan, mau pakai kemasan yang fleksibel, kaku, atau semi fleksibel. Kalau berdasarkan pelindungan terhadap lingkungan, ini ada 2 tipe, non-hermetis dan juga hermetis. Jadi dia bisa menjaga supaya udara dari luar itu tidak masuk ke dalam produknya teman-teman. Contohnya kemasan hermetis itu yang paling bagus, ada kemasan kaleng, botol kaca, gelas, ya, plastik. Kalau dia tahan terhadap cahaya biasanya pakai logam, jadi dia yang gelap-gelap, jadi produknya tidak terkena langsung dengan cahaya matahari. Kalau yang suhu tinggi, ini bisa pakai botol kaca atau kaleng, kayak sarden. Nah ini jenis-jenis kemasan, kalian pasti familiar ya. Paling sering biasanya teman-teman bertemu dengan yang plastik, kertas, logam, kaca biasanya agak jarang. Kemudian karena kita belajar teknologi pangan tidak terlepas dari peraturan. Jadi kalau mau bikin kemasan atau pabrik itu mau pesan kemasan nggak bisa sembarangan juga teman-teman. Karena ada peraturan yang membahas tentang itu. Jadi mulai dari tahun 96, 99, 2004 sampai 2014 yang terbaru, ini ada peraturan Badan POM nomor 1825 tentang pengawasan kemasan pangan. Jadi nanti teman-teman boleh cari tahu setelah ini peraturannya seperti apa, supaya nanti kemasan kalian tidak melanggar peraturan dari Badan POM. Oke, kita sampai di kesimpulan. Kemasan ini jadi aspek penting untuk produk pangan. Sebagai anak teknologi pangan, harus dan wajib tahu tentang kemasan pangan, gitu ya teman-teman. Walaupun nanti diminta untuk ada inovasi, jangan lepas dari aturan yang ada. Supaya apa? Kamu bisa menjaga kualitas dan juga keamanan dari produk pangan kalian. Selain itu, juga bisa memperpanjang umur simpan. Oke, sebagai penutup, kemasan bukan hanya pelindung, tapi juga bisa menambah nilai produk kalian. Siap berinovasi, kita mulai dari sekarang. Nah, karena udah ada tantangannya, ini bagian yang ditunggu-tunggu mahasiswa biasanya. Enggak? Enggak ya? Oke, untuk penugasan, Tara. Ya, kalian sudah ada kelompok bisnis, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Seingat saya di kelas ini ada 4 kelompok bisnis gitu ya. Nah, nanti kalian diminta untuk membahas yang tadi. Kemasannya mau yang primer, sekunder, tersier, atau hanya primer saja. Bahannya mau pakai bahan apa nih? Plastik, kaca, alu foil, kaleng, atau apapun itu. Kemudian
tolong beri 2-3 opsi kemasan dan nanti kalian presentasikan minggu depan. Tapi diskusinya kita mulai dari hari ini gitu ya. Nanti saya akan coba keliling dan diskusi juga dengan teman-teman. Kemasan apa nih sebaiknya yang dipakai untuk produk bisnisnya kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman kita langsung mulai diskusinya ya teman-teman. Silahkan. Oke, saya akan coba diskusi dengan salah satu perwakilan kelompok ya. Hai. Halo Bu. Sudah selesai diskusi? Sudah. Sudah, oke. Produk bisnisnya apa? Kita bikin produknya sosis jamur. Oke. Produknya sosis yang siap makan Ready atau to eat. yang dipotong-potong Yang ready dulu? to eat. Oh, yang ready to eat. Oke. Udah tahu mau pakai kemasan apa? Nah, sejauh ini kita ada 2 opsi sih Bu. Yang pertama itu kita mau pakai vacuum emboss yang modelnya kayak Kenzler gitu, yang ready to eat satu itu. Kayak gini Bu. Yang kayak gini. Oh iya. Nah, iya. kita rencananya mau setelah bikinnya itu sampai level sekunder. Gitu. Oke, kemasannya berarti ada primer sama sekunder. Ya, yang primer yang ini primernya tadi. kayak gini, terus yang nanti kemasan yang vakum plastik ya. Iya, yang vakum plastiknya itu. Sekundernya? Sekundernya nanti itu isi box. Oh, Box. pakai karton ya. Betul, box pakai karton. Oke, Satu kartonnya isi 12. untuk nyimpen 12 sosis siap Iya, makan ini 12 tadi. sosis ready to eat ini. Oke, berarti gitu. kemasan tersiernya nggak ada ya? Kita belum terpikirkan. Oke, boxnya itu box yang biasa kan atau yang laminasi atau yang gimana yang maunya Yang teman-teman? biasa sih Bu, rencana Box kita biasa biasa. ya? Soalnya kita kan juga butuh pikiran tentang cost-nya juga. Gitu. Terus yang Oke. opsi yang keduanya itu Iya, model opsi kayak keduanya. yang ini yang low budget gitu Bu. Low budgetnya itu yang model kayak Yang lebih Sones murah gini. ya? Iya, jadi dia oke. kita modelnya sama sekunder, tapi kalau yang ini tuh kita bikinnya lebih kecil sosisnya sama kita bikin yang pakai plastik gitu sekunder. Jadi kayak botol plastik dalam gitu. Oh, mirip kayak Sones yang pakai toples plastik gitu Betul. kah? Oh, oke. Tetap sampainya sekunder aja atau ada tersiernya juga teman-teman? Belum, sekunder doang. Belum ada, sampai sekunder aja. Oke. Oke, siap. Yang opsi ketiga adakah? Belum sih Bu, kita kepikirannya Berarti masih dua ini. ya, Ha. ada 2 opsi ya, yang mirip dengan yang tadi Kenzler, kemudian yang kedua yang kayak mirip Sones, Sones. mungkin yang lebih murah ya dari sisi Betul. biaya. Oke. Nanti dari 2 itu minggu depan tolong dipresentasikan, nanti kita pilih salah satu. Kan nggak mungkin dua-duanya langsung kita eksekusi ya. Nanti pilih salah satu, nah itu nanti yang teman-teman akan lakukan beneran di project untuk kelas food packaging. Oke Bu. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Oke, untuk perkuliahan hari ini berarti sudah selesai ya teman-teman. Jika nanti diskusinya dirasa kurang, boleh dilanjutkan lagi di rumah. Dan jangan lupa minggu depan teman-teman presentasi. Untuk urutan presentasinya akan saya informasikan lagi. Silahkan dipersiapkan PPT-nya. Untuk satu kelompok kira-kira 5-10 menit saja ya. Saya rasa itu cukup. Oke, terima kasih sudah hadir di perkuliahan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Semoga perkuliahan hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman ke depannya. Selamat siang. Siang Bu. Oke, selamat siang teman-teman. Nah, masih dalam rangkaian perkuliahan food packaging karena kita ada praktek di dalam mata kuliah ini. Hari ini kita mau praktek terkait dengan kemasan makanan. Tidak hanya di kelas ya. Hari ini kita mau praktek untuk teman-teman mengukur dimensi dari kemasan dan juga coba kalian lihat apakah kemasannya sudah memenuhi aturan dan juga syarat kemasan yang baik. Nanti setiap kelompok silahkan mengambil sampel 2 ke depan dan juga peralatan yang diperlukan. Kemudian catat hasil dari pengamatan kalian. Dan nanti pelaporan untuk praktikum hari ini dikumpulkan minggu depan seperti biasa. Ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman silahkan perwakilan ke depan untuk mengambil bahan dan alat. 2 ya. Iya, silakan peralatannya juga diambil satu-satu. Silakan bagi tugas. Siapa yang mengukur, siapa yang mencatat.
Demikian rangkaian perkuliahan teknologi pengemasan dan penyimpanan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam entrepreneur.